Selesai. Yuk. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, saya kurang bersemangat ya kelihatannya ini. Yuk, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Serius? Ada yang sakit? Kalau gitu kita mulai pembelajarannya ya. Sebelum pembelajaran dimulai, pertama silahkan dipimpin terlebih dahulu. Ya udah, berdoa mulai. Amin. Oke, di sini kita akan belajar tentang makna sila-sila Pancasila yang ada di masyarakat. Ada yang tahu makna Pancasila itu apa? Yang tahu? Simbol. Jadi apa? Pedoman ya. Nah, sebelum masuk ke materi itu, ini ada tujuan pelajaran kita kali ini. Yang pertama yaitu ada tadi itu mampu menjelaskan makna sila-sila Pancasila dengan benar. Terus yang kedua itu ada peserta didik itu mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk perilaku nyata melalui kegiatan diskusi kelompok di lingkungan sekolah dengan tepat. Terus yang ketiga, peserta didik mengidentifikasi kelompok penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Yang terakhir yaitu ada peserta didik mampu menganalisis berbagai perilaku dalam kehidupan sehari-hari serta mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini dia. Yang pertama itu ada Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila itu merupakan salah satu dasar negara kita yang sudah dari Indonesia Merdeka itu sudah ditetapkan ya. Terus Pancasila itu berfungsi untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, panca itu sebenarnya itu ada dua arti ya, panca dan sila. Ada yang tahu panca itu apa? Lima. Terus sila dasar. Nah, kalau digabung jadinya 5 dasar. Jadi Pancasila itu isinya ada berapa? 5. Pancasila yang pertama, tadi ada 5 ya. Yang pertama itu ada bareng-bareng. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah perwakilan. Dan yang terakhir. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, benar sekali. Nah, ada yang tahu untuk sila yang kelima itu lambangnya apa? Bintang kapas, betul. Terus yang kedua, rantai emas. Terus yang keempat, kepala banteng. Oke. Yang pertama, bintang. Terus yang ketiga, nah, ini sila yang satu dari tadi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama itu mengandung makna untuk senantiasa itu menghormati agama dan keyakinan dari penganut-penganutnya. Ada yang tahu contohnya bagaimana? Yang tahu apa tantangannya? Bacanya ada lagi? Saling toleran. Nih, salah terus. Nah, yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Silakan ini mengandung makna yang senantiasa menghargai hak asasi manusia atau HAM, menjaga hubungan baik antar sesama manusia serta memperlakukan
menghargai keberagaman budaya Indonesia serta mengutamakan kepentingan bersama. Nah, contoh penerapannya di lingkungan sekolah. Coba di kerja bakti. Lagi. Bikin kelas. Lagi. Sudah ada? Ya. Betul. Jadi contoh penerapannya itu tadi sudah kalian sebutkan. Oke, kita lanjut untuk sila yang keempat. Nah, di sila yang keempat ini yaitu yang akan dipimpin oleh bersama musyawarah perwakilan. Nah, di sila yang keempat ini mengandung makna untuk senantiasa berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara berdemokrasi dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat serta mampu menghargai keputusan bersama. Jadi sila yang keempat ini kita itu sebagai warga negara itu harus berpartisipasi menggendong nama negara kita sendiri. Kalian kan kelas 4 ya. Untuk yang berdemokrasi itu minimal itu berapa yang tahu? Nyoblos 17. Kita pada umur 17 itu maksudnya demokrasi itu ngapain aja sih? Yang tahu? Ya, pemilu atau menentukan pemimpin. Oke. Terus yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini sila kelima itu mengandung makna senantiasa bersama yang membutuhkan serta tentang ketidakadilan sosial. Ada yang tahu contoh penerapannya? Jadi itu tadi ya materinya. Kelihatannya kalian mau apa? Ya, berdiri dulu tadi. Berdiri. Ya, berdiri. Saya kasih 1, 2, 3, 4, 5. Yang tidak berdiri semuanya menyanyi di depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan 7. Nih, kalau Bapak itu bilang konsentrasi, jawabnya konsentrasi. Oke, dengar ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sambil tepuk. Konsentrasi. Oke. Nah, kita masuk ke SDG-nya sekarang. Dulu lagi dulu. SDG-nya saya mempunyai clue-nya kalau buka itu open, kalau tutup itu close. Ya, paham? Buka open, tutup close. Saya kasih contoh. Kalau jendela itu open, tutup pintu itu open, pintu. Nah, open. Jawabannya open. Gimana? Masih bingung? Masih lagi. Kalau kursi itu open, kalau meja open. Ada yang belum paham?
tadi menentukan operan komposisi. Jadi tergantung ucapan huruf terakhir dari kalimat yang kalian ucapkan. Jadi jendela kan buka, maksudnya open, itu dia open. Kalau gelap kan tikam ya. Itu jadinya open. Oke, berapa? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, jadi di sini Bapak akan memberikan tugas. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan waktu pengerjaan semua mulai ya. Soal materi yang telah dipelajari tadi. Silakan presentasi. Perwakilan. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh perilaku yang tidak sesuai dan sesuai tentang sila-sila Pancasila tadi. Yang pertama ada sila yang pertama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Ini perilaku yang sesuainya adalah sholat, puasa itu. Perilaku yang tidak sesuai adalah meninggalkan sholat. Nah, terus ada sila kedua yaitu menyanyikan badan. Perilaku yang sesuai adalah saling berbagi. Perilaku yang tidak sesuai ini adalah pelit kepada sama teman. Tapi kalau dimintai terus ya bukan. Terus yang ketiga
Kesatuan Indonesia. Nah, terus perilaku yang sesuainya adalah rukun teman. Nah, perilaku yang tidak sesuai yaitu adalah saling bertengkar. Terus sila yang keempat adalah sila yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan peradilan. Perilaku yang sesuainya adalah musyawarah antar kelompok. Nah, terus jadi saling menghargai pendapat teman. Perilaku yang tidak sesuainya adalah egois. Terus yang kelima jaga dasar egois untuk rakyat Indonesia. Perilaku yang sesuainya adalah tidak membeda-bedakan teman. Nah, terus yang perilaku yang tidak sesuai adalah memilih teman. Ini Gimana pendapat dari kalian, benar atau salah? Gimana? Benar? ya. Benar, tepuk tangan dulu. Oke. Oke, mungkin untuk materi Bapak itu sampai sini dulu ya. Tapi sebelum Bapak akhiri, kalian saya kasih tugas buat tugas di rumah. Oke, jangan lupa ya, itu dikerjakan dan pertemuan berikutnya itu dikumpulkan. Oke? Oke. Jadi kesimpulan kepada materi yang dapat saya pada ini, kita itu sebagai warga negara itu juga harus Pancasila itu juga harus sebagai kita pedoman ya, intinya pedoman kita dari sekarang sampai ke akhir kita nanti. Dan banyak juga perilaku-perilaku yang harus kita contoh dan yang tidak kita contoh juga. Pastinya kalian juga sudah menemui beberapa contoh perilaku tadi yang ada di sekitar lingkungan kalian. Itu ya? Paham ya materi hari ini? Oke, kalau paham silahkan masih dipimpin doa mengakhiri pelajaran hari ini. Sudah mulai. Amin. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak. Nanti kalau pulang hari di jalan ya, Bapak betul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena mulai kan itu sudah.